Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Chan time. Akhirnya aku bikin juga nih yang versi videonya ya kan. Ini video pertama aku yang biasanya aku cuma bikin di podcast aja. Tapi sekarang aku pengen sharing sama temen-temen lewat video ini. Aku pengen cerita soal perjalanan hijrah aku. Bukan perjalanan hijrah ya, mungkin kayak lebih ke spiritual journey aja. Perjalanan spiritual aku yang dulunya kayak apa tahu sampai akhirnya aku bisa ada di titik ini sekarang ini gitu. Walaupun sekarang juga aku masih belum baik. Tapi sebelum aku cerita ke sana, aku pengen sharing sama teman-teman kalau dulu itu aku waktu masih kecil aku ngaji cuma sampai kelas 3 kalau nggak salah. Aku ngaji cuma sampai kelas 3 SD karena waktu itu aku setiap hari kena bully. Jadi ya setiap hari dibully, ada aja yang mereka omongin tentang aku gitu. Pokoknya setiap hari, setiap pulang ngaji atau pas lagi ngajinya atau bahkan sebelum mulai ngaji, kalau aku sampai ke tempat ngaji itu aku pasti dibully gitu. Karena dulu aku sendirian nih yang pakai bahasa Indonesia gitu. Sedangkan aku tinggal di lingkungan orang-orang Sunda. Sampai akhirnya pokoknya karena aku beda sendiri, jadi akhirnya aku dapat bulian itu gitu. Dan aku mutusin untuk berhenti. Singkat cerita, sampai SMP aku masuk ke salah satu SMP yang ada di sini. Di sana tuh aku nggak ikutan organisasi apapun, aku nggak pernah ikutan ekstrakurikuler apapun. Bahkan waktu aku mau ikut OSIS aja aku nggak jadi. Karena apa? Karena di setiap kegiatan di sekolah aku itu dulu harus bisa ngaji gitu. Sampai salah satu tes pas mau masuk OSIS itu ada tes ngajinya dan aku nggak berani ikut. Dan waktu itu pas di kelas 2-nya aku pengen coba ikut, tapi ternyata ada temen aku yang dia pindahan juga dan dia juga qadarullah nggak bisa ngaji dan dia dibully sekolah. Bukan dibully ya, kayak lebih diomongin aja di belakangnya dia gitu. Itu tuh orang itu tuh anak itu yang nggak bisa ngaji gitu. Dari situ aku tambah takut dong, aku tambah takut untuk deketin orang-orang yang bisa ngaji gitu. Terus untuk aku ikut-ikut organisasi yang ya menunjang gitu untuk pengetahuan aku gitu. Tapi akhirnya dari sana aku benar-benar nggak ikutan apapun. Kalau ikutan pun ikutan organisasi yang sama sekali nggak berbau keagamaan, yang sama sekali nggak ada tes keagamaannya gitu. Sampai akhirnya aku masuk SMA. Waktu itu aku masuk SMA itu di salah satu sekolah swasta di sini, tapi sekolah swasta yang menurut aku keren banget. Aku bangga lah pernah sekolah di situ. Sampai SMK itu aku masih bisa dibilang bukan alergi ya, kasarnya alergi kali ya, tapi kayak lebih ke apa? Aku tuh nggak tahu kenapa, nggak tahu ada angin apa, tiba-tiba waktu pas lagi MOS di SMA itu aku pengen ikutan A, B, C, D, F, G gitu, yang sebenarnya dulu tuh nggak pernah kepikiran sama sekali buat aku ikut masuk ke organisasi itu gitu. Tapi qadarullah, mungkin kata Allah nih kamu ikut aja gitu kayaknya. Dan dari sana aku punya, nggak tahu tiba-tiba aku pengen ikut paskibra, aku ikut OSIS waktu itu, tapi ikut OSIS di kelas 2 sih, nggak di kelas 1 karena ada satu dan lain hal gitu. Terus udah kayak gitu aku tapi aku tetap masih yang nggak, kalau ada kegiatan keagamaan aku nggak ikutan gitu, kecuali yang wajib, yang di kelas wajib dari sekolah gitu baru aku ikut. Ya itu karena masih yang kayak ada stigma kalau aku nih nggak bisa apa-apa, dan kalau aku nanti tiba-tiba gabung sama mereka, ntar kalau aku dijelek-jelekin sama mereka gimana, terus kalau aku dibully sama mereka gimana,
pokoknya pikiran-pikiran jelek itu tuh yang pernah temen aku alamin di SMP, aku takut ngerasain itu jadinya gitu, sampai akhirnya aku nggak pernah sedikit pun memberanikan diri untuk belajar agama lebih dalam lagi gitu. Singkat cerita nih, SMA aku masih yang kayak ya udah ikutan organisasi biasa. Terus SMA tuh aku udah mulai kepikiran sebenarnya pengen belajar ngaji dari nol gitu, tapi aku nggak tahu harus belajarnya di mana dan sama siapa dan harus belajar kemana gitu kan. Karena ya gitu, aku takut kalau misalkan deket sama orang-orang yang soleh-solehah gitu, aku nanti dibully, aku nanti diketawain, udah segede gini kok belum bisa apa-apa gitu. Aku takut banget sih sama omongan-omongan kayak gitu ya, karena ya trauma itulah ya, balik lagi ke sana gitu jadinya. Dan akhirnya aku kalau zaman SMA tuh kalau aku selalu sharing sama salah satu pembina remaja masjid aja gitu. Aku sharing lah sama beliau, karena qadarullah beliau tuh cuman umurnya beda beberapa tahun doang sama aku gitu. Jadi aku beliau lulus, aku masuk kalau nggak salah kayak gitu. Entah dia di atasnya lagi, pokoknya aku waktu itu sharing sama beliau gitu. Dan qadarullah pas lulus SMA kayak aku mikir ya aku mau sampai kapan ya kayak gini gitu. Terus ada salah satu kejadian yang aku nggak bisa cerita di sini. Salah satu kejadian yang bikin ini nih waktunya aku untuk berubah gitu. Ini waktunya aku. Sebenarnya aku belum siap aja sih ceritanya. Nanti kapan-kapan insya Allah kalau misalnya aku udah siap, aku ceritain sama teman-teman. Nah, cuma di sini kayak aku tuh di 2015 ada kejadian yang bikin aku terpukul lah gitu. Maksudnya harus yang bukan terpukul ya, kayak yang bikin aku kayak kecolek gitu loh. Ayo Chan ya, sekarang Chan gitu, sekarang waktunya kamu memperbaiki diri gitu kan. Sampai akhirnya aku mulai belajar pakai hijab, gak buka-buka nih, hijab permanen gitu kan. Gak buka-buka hijab. Biasanya tuh kalau keluar rumah di luar kegiatan sekolah aku nggak pakai kerudung nih. Tapi dari situ aku belajar masih pakai kerudung yang diikat gitu loh, yang diikat ke belakang, yang ya orang bilang tuh jilbab lah kayak gitu kan. Nah aku masih kayak gitu tuh, masih jilbab gitu. Dan masih pakai celana Levi's, terus masih pakai kaos yang kalau orang bilang kaos cowok lah gitu ya, karena teman-teman aku banyak yang bilang kalau aku tuh tomboy. Nah udah kayak gitu 2015 aku cari tempat ngaji di mana gitu. Akhirnya di 2017 qadarullah aku dapet teman-teman kerja yang support banget. Mungkin karena aku niatnya mulai bulet tuh di 2017 untuk benar-benar berubah. Pokoknya di 2017 itu niat aku tuh mulai bulet untuk aku memperbaiki diri. Sampai akhirnya aku cari tempat ngaji bareng sama temen aku, sama sahabat aku dulu. Terus udah kayak gitu, qadarullah ada temen kerja aku yang udah resign duluan, dia kerja dan dia hijrah duluan gitu. Jadi aku diajak sama dia di salah satu tempat ngaji di kota Sukabumi. Sudah kayak gitu, Chan ayo kajian yuk gitu. Iya ayo banget gitu, karena aku emang lagi nyari banget kan, nyari tempat kajian di mana, karena bener-bener nggak tahu harus belajar dari mana awalnya gitu. Dan aku sempat minder juga sebenarnya. Emang nggak apa-apa ya? Aku yang masih berkerudung kayak gini, masih ngasal-ngasal gini berkerudungnya, terus masih suka pakai celana kayak gitu, terus celana yang ketat gitu ya, terus kayak aku ngerasanya emang nggak apa-apa ya? Emang aku nggak akan dibully ya di sana? Tapi qadarullah di 2017 itu karena niat aku udah bulat banget kali ya, jadi
di 2017 tuh aku mikirnya ya udahlah nggak apa-apa, aku mau dibully gimana juga, mau nanti dikatain orang nggak bisa apa-apa karena memang iya aku nggak bisa apa-apa kan, terus mau orang ngebully aku segimana juga aku udah siap sama segala konsekuensinya. Sampai akhirnya hari itu hari pertama aku ikut kajian, pertama kali aku datang ke tempat yang kayak gitu, yang isinya Masya Allah wanita-wanita salihah gitu ya, yang kerudungnya panjang-panjang, bener-bener menutupi auratnya dengan sempurna gitu. Mereka pada pakai kaos kaki, pakai handshock, bahkan ada beberapa yang bercadar gitu. Kayak dari sana aku ngerasanya adem banget sih ada di antara mereka. Di sana disambut dengan hangat, disambut dengan sangat baik. Bahkan di sana mereka bilang, ayo teh nggak apa-apa, kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama masih belajar, sama-sama memperbaiki gitu katanya. Terus kita sama kok, kita sama katanya gitu. Kita juga sama-sama masih belajar banget kok gitu. Jadi teteh nggak perlu malu, nggak perlu minder sama atau ngerasa gimana gitu sama kita gitu, dia bilang ya. Karena kita juga sama, kita belajar. Beliau bilang begitu. Tapi singkat cerita setelah kejadian itu kok ya aku makin nyaman ya, ternyata kajian itu seenak ini ya, ternyata mereka seramah ini ya, mereka ternyata benar-benar ngerangkul aku ya, walaupun aku masih jauh banget dari kata baik, bahkan aku nggak tahu apa-apa sama sekali gitu. Sampai akhirnya kesini loh kok ternyata yang salah satunya ada ustazah yang memang ada yang agamanya memang baik dari kecil gitu, dan memang yang ilmu agamanya Masya Allah, yang mereka ngaji yang one day one juz kayak gitu-gitu kan. Ya Allah, Masya Allah, ternyata aku sama Allah diketemuin sama orang-orang yang luar biasa, yang Masya Allah baik-baik banget. Yang awalnya aku pikir aku bakal dibully, aku bakal ini itu segala macam, ternyata enggak sama sekali. Bahkan malahan aku disupport gitu, aku disupport sama mereka. Mereka bilang kita sama kok teh, kita sama, sampai akhirnya aku nggak ngerasa minder sama sekali untuk ada di dekat mereka. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih bersahabat baik, masih saling menjaga komunikasi dengan baik gitu. Aku dulu takut banget sih sama yang namanya penolakan, takut banget ya, karena itu ya aku orangnya perasa, pemikir gitu. Jadi takutnya kalau aku ditolak nanti aku mikir kemana-mana, kejauhan gitu. Tapi sebelumnya nih aku udah panjang banget cerita, tapi aku baru sadar kalau mungkin video aku ini sedikit berisik karena rumah aku di pinggir jalan banget, jadi mungkin ada suara-suara kendaraan, mohon maaf ya teman-teman. Banyak gangguan-gangguan yang mungkin gak enak didengar di telinga teman-teman. Aku minta maaf banget. Oke, kita lanjutin lagi ceritanya. Jadi setelah itu aku ngerasa aku diterima sama mereka, aku ngerasa aku memperbaiki diri pun bener-bener pelan-pelan banget, dari mulai aku bukan memperbaiki diri ya, memperbaiki penampilan kayaknya gitu. Memperbaiki penampilan aku juga pelan-pelan banget, dari mulai aku belajar pakai kaos kaki dulu, terus udah belajar pakai kaos kaki, aku belajar pakai handshock, terus aku sebenarnya orangnya mikirin fashion banget kan awalnya, jadi aku tuh pakai baju tuh harus yang nyambung lah gitu, minimal enak dilihat lah ya sama diri aku sendiri gitu. Sampai waktu itu karena aku udah ngebiasain pakai kaos kaki kan, tahu-taunya aku masih pakai celana tapi pakai kaos kaki kok rasanya aneh ya gitu, kok kayaknya dandanan aku kok norak banget ya gitu menurut aku ya. Terus udah kayak gitu sampai akhirnya udahlah aku belajar pakai rok. Pakai rok juga aku masih keserimpet kan. Aku pernah cerita ini di podcast aku waktu itu yang judulnya Hijrah. Keserimpet sampai ada drama hampir jatuh dari tangga sampai segala macam, yang saking aku nggak bisanya pakai rok gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah hari ini aku udah nyaman banget pakai rok. Dan bahkan sekarang kayak ngerasa risih gitu kalau pakai celana, nggak tahu kenapa ya, udah ngerasa malu aja gitu, nggak biasa aja sih kayaknya gitu kan. Dulu intinya yang mau aku sampein di sini ke teman-teman,
yang pengen berubah sama kayak aku gitu, yang sama-sama pengen berubah, yuk kita berubah dari hal yang terkecil aja. Terus buat teman-teman yang pengen ngaji bareng gitu, nggak perlu takut karena nggak perlu malu, nggak perlu gimana-gimana. Jangan pernah ngerasa nggak siap juga, karena kita nggak akan pernah siap kalau benar-benar nunggu siap gitu. Pokoknya kalau aku lagi ngerasa ragu atau aku ngerasa belum siap, aku selalu ingat kalau aku mau sampai kapan nungguin si siap ini, karena ya aku nggak tahu kan ajal aku kapan gitu. Si ajal ini ngejemput aku nggak nungguin aku siap gitu. Jadi aku dari situ kayak ya aku siap nggak siap harus siap gitu. Aku mau nggak mau harus mau. Kalau nggak sekarang kapan lagi, belum tentu besok aku masih bisa dikasih nafas sama Allah gitu, belum tentu aku besok dikasih kesempatan yang sama untuk belajar sama Allah gitu. Jadi kayak selama ada kesempatan, selama ada pokoknya selama ada waktu untuk aku bisa belajar, ya aku usahain belajar gitu. Semalu apapun, kalau sekarang nih aku mikirnya, kalau dulu sih iya aku takut dibully dan ini tuh segala macem, tapi kalau sekarang aku lebih mikir kalau aku gak akan maju kalau aku kalah sama rasa malu aku. Aku gak akan pernah maju kalau aku kalah sama rasa ragu aku. Aku gak akan pernah maju kalau aku selalu kalah sama rasa takut aku. Jadi mulai sekarang aku selalu mikir kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ada satu kalimat yang selalu aku pikirin, yaitu don't wait the opportunities but create it. Jadi jangan pernah nunggu kesempatan, tapi buat kesempatan itu datang menghampiri kita gitu. Segitu aja cerita perjalanan aku kali ini. Insya Allah nanti kita bakal sharing lagi, aku bakal sharing lagi ke teman-teman. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang mau, ada saran dari teman-teman mau ngobrolin apa, boleh komen aja. Makasih udah dengerin episode Chantime kali ini. Segitu aja podcast dari aku. Makasih buat teman-teman semuanya yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Yang nggak baik-baik dibuang aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.